misalkan Dewan Kemakmuran Masjid boleh ya, atau yang lainnya juga silahkan saja, tapi yang penting kita diberi amanah mengelola masjid. Suatu kehormatan kalau kita diberi amanah mengelola masjid itu, karena masjid itu adalah baitun min buyutillah, salah satu di antara rumah Allah yang ada di bumi ini adalah masjid. Sebagaimana diungkapkan dalam salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballahi wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah berkumpul salah satu kaum, ya, masyarakat Poin Mas misalkan tuh satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, yaitu masjid seperti ini. Yatsluna kitaballah, mereka membaca kitabullah, wa yatadarasunahu, dan mentadaruskannya. Tadarus itu seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari sisi bacaan beliau membaca di hadapan Jibril alaihi salam. Jibril yang meluruskan, kemudian nanti tentu saja yadrus, beliau pun mempelajari isi kandungannya. Kalau kita kan tadarus itu baru sebatas bacaannya, saling memperbaiki bacaan, makharijul hurufnya, dan juga tajwidnya, panjang pendek serta tempat keluar huruf. Antara ha dan kho itu berbeda tempat keluar hurufnya. Antara da dan dha itu juga beda tempat keluar hurufnya. Kita saling memperbaiki di antara kita. Tentu saja yang lebih signifikan dan lebih bermakna adalah kalau kita tadarus itu, asal kata dari darosa itu mempelajari betul isi kandungan. Misalkan kita ngumpul 3 orang atau 5 orang atau 7 orang, ganjil enak. Yang satu menjelaskan misalkan suratul Fatihah itu dalam perspektif akidah Islami. Yang satu misalkan menimpali dan menjelaskan dari perspektif syariah Islami. Yang satunya lagi dari aspek yang disebut dengan konstitusi kehidupan, dusturul hayat. Yang satu lagi misalkan memberikan perspektif dari sisi ekonomi, sosial, budaya, dan juga politik. Suratul Fatihah bicara tentang politik umpamanya. Itu sangat mungkin berlima kita memberikan pandangan masing-masing. Satu surah, tidak usah satu juz. Kalau bisa satu juz, alhamdulillah. Kalau tidak, satu surah saja, tetapi semua berkontribusi dalam pemikiran. Ini yang kami juga garap, Bapak Ibu sekalian. Saya punya majelis setiap pagi itu, setiap pagi 7:30 sampai 7:30, Senin sampai Jumat. Kalau Sabtu Minggu saya biasa keliling kayak begini. Tapi kalau saat Senin sampai Jumat saya biasa di Al-Qudwa bersama para santri, tapi di broadcast dengan Zoom, dengan TikTok, juga dengan YouTube. Alhamdulillah nggak banyak pesertanya, paling sekitar 20-30-an, tambah santri sekitar 60-an. Jadi kurang lebih sekitar 100 biasanya hadir di majelis itu. Kami berdiskusi tentang ayat demi ayat, berdiskusi tentang kata demi kata dalam ayat itu, yang kami istilahkan dengan matrik
pakai Q, Majelis Tadabbur Interaktif Al-Quran. Kami menggunakan majelis itu sebagai tempat duduk. Kita duduk bareng-bareng, tapi tidak hanya duduk secara fisik, tetapi kita bisa mendudukkan pemikiran kita, mendudukkan pemahaman kita, mendudukkan mental dan sikap kita terhadap Al-Quranul Karim, mendudukkan ketika terjadi perbedaan pandangan dan pendapat dalam konteks apapun kita mencoba mendudukkan. Itulah yang penting dari majelis seperti ini. Majelis seperti ini penting kita selenggarakan dalam rangka tadi diantaranya kita duduk bareng beribadah, zikir pada Allah, dan zikir itu salah satunya dengan mendudukkan setiap persoalan kehidupan. Cara kita mendudukkan semua persoalan hidup ini, misalkan sekarang kita mendekati pemilu, bagaimana kita mendudukkan persoalan pemilu dalam perspektif Islam? Maka cara mendudukkannya kita membutuhkan pedoman. Kalau kita mau mendudukkan sesuatu benar atau salah, misalkan kita tempatkan ini umpamanya AC di sini, yang satu di sana, kenapa tidak di tengah-tengah dan seterusnya. Kita dudukkan dengan sebuah ukuran, dengan sebuah pertimbangan dan standar. Dan standar itu adalah sekali lagi Kitabullah Al-Quranul Karim. Karena Allah yang menciptakan kita dan kehidupan serta alam semesta ini memerintahkan kita, kalau kita berselisih pendapat, farudduhu ilallahi war rasul. Kalau beda pendapat, kita kadang-kadang ribut hari ini nomor 1, 2, atau 3 ya. Halo? Nggak usah nanya ya. Nomor berapa di sini? Nggak usah nanya, itu urusan kita masing-masing. Kembalikan ke Allah dan Rasul. Dan dijamin oleh Rasulullah, lan tadillu abada, sekali-kali kalian tidak akan tersesat. Maka Allah pun membimbing kita dengan kitab sucinya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, ada guidance. Ini persoalan kita Bapak Ibu yang saya muliakan. Persoalan literasi kita dengan Quran. Persoalan membaca Al-Quran, persoalan mencatat dan menulis serta memahami kitab suci Al-Quran. Bahkan literasi Quran itu sampai pada tingkat bagaimana kita menjadikan Al-Quran itu sebagai hudan tadi, sebagai pedoman hidup. Mohon maaf Bapak Ibu yang berbahagia, itu persoalan kita hari ini. Kalau kita mengacu kepada Rasulullah Muhammad SAW, berbagai keberhasilan beliau hanya dalam waktu 22 tahun lebih atau 23 tahun kurang menyelesaikan persoalan dunia sampai detik ini. Kalau ibarat sekolahnya atau majelis tamlinya itu hanya 20 tahun saja. Tapi yang 20 tahun itu sampai detik ini pendidikan beliau tidak pernah terputus. Dan pendidikan Rasulullah adalah pendidikan yang terbaik. Pendidikan yang mampu menyelesaikan berbagai macam persoalan. Termasuk yang sangat kita perlukan detik ini, hari ini sampai tanggal 14 Februari besok adalah pendidikan. Tanpa pendidikan, kembali lagi kita akan ditelan oleh kebodohan kita. Yang diistilahkan dengan pendidikan politik. Dan ini yang menarik saya untuk melakukan riset, dan saya menulis disertasi dalam bidang pendidikan politik konstitusional, perspektif Islam. Apalagi seperti Plato, Aristoteles, pada saat mereka menggagas tentang pemikiran tentang politik misalkan,
Itu mereka betul-betul mensyaratkan politik yang dicita-citakan itu tidak akan tercapai tanpa pendidikan. Maka lebih jauh misalkan Plato mengatakan bahwa politik itu adalah pendidikan. Politik is education, kata dia. Dengan kata lain, politik tanpa pendidikan pasti sekali lagi kita akan tergilas oleh berbagai macam kepentingan politik tanpa bisa mengendalikan. Sebaliknya mohon maaf, pendidikan tanpa politik akan mengalami kebuntuan. Kebuntuan di mana? Sampai pada satu titik tertentu kita tidak bisa mengaktualisasi diri lebih jauh lagi. Sudahlah, yang penting hidup sudah seperti ini, udah enak. Lalu bagaimana dengan saudara kita yang lain di Gaza dan Palestina? Itu adalah persoalan kekuasaan dan itu adalah persoalan politik. Lihat, bicara politik, doa tadi saja itu sudah bicara politik. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-murabithin wal-mujahidin bi Ghazzat Palestin. Itu adalah politik luar negeri kita. Halo? Bisa dilanjut? Boleh? Enggak kali di sini alergi dengan politik. Udah jangan bicara politik di masjid, terus mau di mana dong? Salat saja kita berpolitik, Pak. Berpolitik gimana? Bicara politik bicara apa sih? Halo? Kekuasaan. Apa arti Maliki Yaumiddin? Malik itu adalah raja di hari pembalasan. Wirid kita tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu. Sampai-sampai di dalam Quran ada satu surah khusus yang namanya Al-Mulk. Jadi gak bisa kita bicara agama tanpa politik, apalagi politik tanpa agama. Dia akan mengalami berbagai macam kepentingan-kepentingan di mana kita tidak bisa mendudukkan tadi masalahnya. Akhirnya sudah sekian puluh tahun kita belum bisa menyelesaikan negara yang kita cintai. Sudah 78 tahun. Nabi hanya 22 tahun. Kurang dari 23 tahun. Rasulullah SAW menyelesaikan kemanusiaan itu hanya dalam waktu kurang dari 23 tahun. 13 tahun itu di Makkah, 10 tahun di Madinah. 13 tahun itu Nabi melakukan proses pembentukan masyarakat yang menjadi benih-benih, yang menjadi calon warga negara yang kuat dan hebat. Dan 10 tahun Nabi membentuk sebuah negara yang disebut dengan negara Madinah. Terlepas dari perdebatan dan perbedaan pendapat, tapi saya punya pandangan itu adalah sebuah negara. Bicara politik, bicara negara. Nabi itu semuanya sudah terpenuhi. Nabi memiliki kedaulatan dengan seluruh para sahabatnya. Madinah tidak pernah dijajah oleh siapapun. Bahkan mampu membebaskan dirinya dari kebodohan, membebaskan dirinya, membebaskan negeri itu, membebaskan Madinah dari segala bentuk apa? Intervensi kekuasaan Yahudi waktu itu. Bahkan Yahudi akhirnya mereka dilibatkan oleh Nabi, tapi Nabi yang memimpin mereka. Yang tadinya orang-orang Yasrib sebelum jadi Madinah Munawwarah namanya, itu sudah mempromosikan dan memiliki calon pemimpinnya itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenal? Halo? Sudah kenal belum? Itu akhirnya menjadi tokoh munafik. Kenapa menjadi tokoh munafik? Itulah dahsyatnya kekuasaan. Kalau saya dipromosikan calon penguasa di Depok jadi wali kota, tiba-tiba tidak dijadikan wali kota, kecenderungannya cuma dua, saya dukung yang ada atau saya jadi orang munafik.
Cuman itu. Itulah kecenderungan kekuasaan. Kalau bahasa lainnya koalisi atau oposisi. Kan itu aja. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul pada saat masyarakat Madinah yang dicerdaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lihat kecerdasan mereka adalah kecerdasan Qurani, kecerdasan tingkat tinggi, Bapak Ibu yang berbahagia. The ultimate intelligence itu adanya di dalam Quran. Kalau bicara cerdas itu bicara kemampuan. Saya dulu pernah kuliah di UI, belajar tentang psikologi pendidikan. Saya suatu saat menemukan sebuah teori bahwa substansi kecerdasan itu kan kemampuan. Kalau istilah orang Sunda, lamun loba kabisa, tah eta jelema pinter. Halo? Paham tidak bahasa Sunda? Sudah nggak usah diterjemahkan ya. Ya, kalau loba kabisa itu artinya kalau orang semakin banyak bisanya. Kalau anak kecil misalkan, mulai dari bisa berjalannya cepat, bisa berdirinya cepat, bisa ngomong, bisa memahami kata-kata orang tuanya, apalagi bisa ceramah di usia yang baru, katakanlah 2 tahun. Seorang anak yang bisa menasehati ibunya, bapaknya usianya 2 tahun baru, sekarang lagi viral kan anak-anak kayak yang seperti itu. Kira-kira kita mengatakan apa? Anak itu pintar atau bodoh? Anak pintar. Termasuk kepandaian membedakan. Kemampuan membedakan itu merupakan salah satu tingkat kecerdasan yang sangat diperlukan oleh kita. Makanya Allah memposisikan setelah hudan, Al-Quran itu disebut dengan Al-Furqan. Itu biasanya paling sering dibaca pada waktu bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita sering membaca ayat syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bagaimana kecerdasan Al-Quran itu dimulai dengan kata-kata hudan. Dalam teori filsafat ilmu, seperti dijelaskan oleh Profesor Dr. Ahmad Tafsir, mengatakan bahwa suatu hukum dan aturan seperti hudan itulah puncak ilmu pengetahuan. Pada saat kita belajar tentang sesuatu, pas kita melihat, baru kita melihat sebuah bukti. Dari bukti itu kemudian kita hipotesa. Dari hipotesa itu kemudian kita rumuskan sebuah teori. Dari teori itu kemudian kita rumuskan menjadi pengetahuan. Dari pengetahuan itulah yang kemudian tidak sekedar tahu, tetapi pengetahuan itu menjadi sebuah aturan. Itulah hudan dan konstitusi dalam kehidupan. Punten anu kasuhun, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau ilmu baru sebatas pengetahuan kita, walaupun menjadi seorang profesor doktor dan belum menjadi suatu aturan dalam hidup, itu belum sampai kepada tingkat puncak manfaat suatu ilmu. Ilmu baru bermanfaat kalau dia sudah menjadi aturan buat kehidupan kita. Setuju? Halo? Setuju, Pak? Jadi ketika Allah mengambil diksi, pilihan kata hudan itu sudah melampaui proses yang disebut dengan hipotesa, verifikasi, penyusunan teori, teoritisasinya sampai kepada perumusan pengetahuan. Dan perlu dicatat, pengetahuan itu nanti akan disederhanakan dalam bentuk yang namanya kata, dan kata disederhanakan dalam bentuk nama. Setuju? Oke, fisika nama atau bukan? Nama. Kata atau bukan? Sebuah kata. Tapi dia menunjukkan apa? Fisika adalah salah satu bidang ilmu. Kimia, biologi atau biologis, politik, ekonomi, sosial, budaya. Itu semuanya nama-nama yang menyederhanakan suatu konsep. Konsep kita berekonomi cukup dengan mengatakan dagang. Badai kemana, mau kemana, mau dagang.
Dia ahli apa? Ahli ekonomi. Dalam benak pikiran kita pada saat dikatakan ahli ekonomi, pasti urusannya dengan perdagangan, masalah harta kekayaan. Kalau dalam benak pikiran kita disebut politik, dia ahli politik, maka dalam benak pikiran, oh berarti dia adalah ahli tentang masalah kekuasaan, masalah negara. Halo? Lihat. Adam alaihissalam diajarkan oleh Allah wa 'allama Adam al-asma'a kullah. Jadi kalau bicara tentang al-asma'a kullah, bahwa Nabi Adam alaihissalam itu dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh nama, berarti seluruh konsep hidup yang diperlukan oleh Adam alaihissalam. Perlu dicatat oleh kita, kenapa Allah begitu sering menceritakan Adam. Tidak kurang dari 6 kali kisah Adam diangkat dalam Quran. Kenapa? Dalam teori ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang filsafat ilmu, ada namanya epistemologi. Epistemologi itu salah satu bidangnya, Bu, adalah tentang asal usul ilmu pengetahuan. Dari mana asal ilmu itu? Bapak Ibu yang saya muliakan, dengan Quran kita bisa memiliki pegangan dan pedoman bahwa asal ilmu itu dari Allah. Asal ilmu itu dari yang Maha Menciptakan. Ketika yang Maha Menciptakan Adam alaihissalam itu Allah, dan Allah menyatakan, enggak disebut awalnya tentang Adam, justru statusnya dulu yang disampaikan oleh Allah kepada para malaikat. Aku jadikan di bumi itu seorang khalifah. Itu Quran. Halo? Mau dihapus? Hah? Nggak bisa dihapus. Yang harus dilakukan itu diperbaiki pemahaman. Kalau ada pemahaman yang salah, itu yang harus kita perbaiki. Kalau dari Quran itu, pastikan kebenaran itu dari Allah, konsep ajarannya dari Allah. Kalau ada kesalahan, kesalahan kita dalam memahami dan menerapkannya. Itu persoalan kita. Kalau orang Sunda bilang, tong nyalahkan Allah. Jangan menyalahkan Allah. Ketika Allah bicara jihad fisabilillah, lihat, tanpa jihad yang disebut dengan Palestina hari itu tuh sudah habis, Pak. Tanpa jihad. Tanpa jihad Indonesia tidak bakal merdeka. Jangan hapus karena ada sekelompok orang menyalahkan atau salah memahami jihad. Jangan hapus kata jihad dari Quran. Jangan hapus kata jihad dari kurikulum. Halo? Kalau ada orang menyalahkan atau salah menerapkan Pancasila, apakah Pancasila harus kita coret? Halo? Apakah Pancasila harus kemudian jangan diajarkan? Kenapa bahaya? Radikalisme itu dari Pancasila. Kan bahaya kalau ada orang ngomong seperti itu. Justru orang yang salah paham dan salah menerapkan Pancasila, itu yang harus kita benahi, kita perbaiki. Halo? Setuju? Inilah majelis. Tempat kita dudukkan segala persoalan itu secara baik dan benar. Ya, Bapak Ibu yang saya muliakan. Seperti itulah. Sampai kenapa di Pancasila itu kok founding fathers kita ini, yang mendirikan negara kita ini, meletakkan ketuhanan yang Maha Esa yang pertama, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia khusus untuk Indonesia khususnya. Kesananya umum lagi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terakhir tujuan puncaknya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan ini Pancasila itu merupakan pemikiran-pemikiran universal, semua bangsa membutuhkannya. Makanya orang Jerman salut.
Ada salah satu pemikir Jerman, ahli politik Jerman, ahli konstitusi, dia salut dengan konstitusi Indonesia yang memuat di pembukaannya itu adalah 5 dasar membangun negara. Sehingga nggak boleh ceritanya kita bertindak apapun, mengganti seorang presiden atau tidak, kecuali atas nama Tuhan yang Maha Esa. Artinya apa? Yang diridhoi Tuhan yang Maha Esa. Jangan menyalahi Tuhan yang Maha Esa. Maunya Tuhan yang Maha Esa, berikan negara itu kepada orang yang mengerti persoalan, bukan orang bodoh. Idza wusidal amru ila ghairi ahli, jangankan bodoh, bukan ahlinya saja jangan. Sebab kata Nabi, apabila urusan apapun al-amru itu kan termasuk di dalamnya untuk memerintah kita. Ada yang disebut undang-undang. Undang-undang itu 2 intinya. Yang pertama perintah untuk mengerjakan, yang kedua perintah untuk meninggalkan. Betul. Setiap undang-undang, konstitusi, apapun peraturan dimanapun kita berada, termasuk Al-Quran, intinya berisi 2 hal. Atau satu hal, yaitu perintah. Perintahnya untuk 2 hal. Yang pertama perintah untuk mengerjakan, aqimus shalah, kulu washrabu, makan minum, itu perintah apa? Perintah mengerjakan. Satu lagi perintah meninggalkan, wala tusrifu, jangan berlebihan. Jangan itu perintah untuk meninggal. Itulah konstruksi hukum dalam kehidupan kita. Itulah konstruksi perintah. Makanya pemegang kedaulatan pertama untuk memerintah harus yang paling atas. Bagi kita tidak ada yang maha di atas kecuali Allah. Allah memang yang berhak memerintah kita. Makanya Allah menggunakan kata-kata khalifah. Khalifah itu asal kata dari khalafa yakhlufu, yang artinya menggantikan. Misalkan ada doa, Allahumma ajirni fi musibati wa khlufni khairan minha. Kalau kita dapat musibah atau seseorang dapat musibah, doakan, Allahumma ya Allah, ajirhu, beri pahala dia dalam musibah yang menimpa, wakhlufhu khairan minha, gantikan untuknya yang lebih baik dari musibah tersebut. Misalkan ditinggal oleh istrinya, gantikan ya Allah yang lebih baik dari musibah. Ditinggal suami, ya Allah gantikan yang lebih baik dari suaminya. Mau dapat suami lagi boleh, dapat istri lagi boleh. Cara Allah menggantikan nanti dengan cara yang lain. Itulah kata-kata khalifah, itu penggantian dan pergantian. Jadi seakan-akan kita ini oleh Allah dijadikan sebagai wakilnya di muka bumi, menggantikan peran Allah menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait dengan kehidupan kita. Dan disitulah ada ibadah, dan disitulah ada yang namanya kita mendapatkan pahala di balik semua yang kita putuskan. Tapi maaf, tidak bisa disamakan dengan teori teokrasi, sebuah negara berdasarkan ketuhanan dalam pengertian aku wakil Tuhan, dia boleh ngomong saja atas nama Tuhan. Tidak. Bapak Ibu sekalian, dalam Islam tidak ada teokrasi model seperti itu. Yang disebut dengan khalifah itu adalah seorang pemimpin menggantikan dalam tanda petik atau mewakili Allah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Allah delegasikan untuk bisa kita mengukur dan mengatakan apakah ini benar dari Allah atau tidak. Ada kitab sucinya, yaitu wahyu. Bedanya teokrasi, tidak ada kitab suci. Teokrasi dianut oleh sekelompok masyarakat atau suatu bangsa atau satu kerajaan tertentu mengatasnamakan Tuhan tapi tidak punya pedoman, sehingga rakyat tidak bisa memastikan apakah ini benar kehendak Tuhan atau kehendak sang raja. Itu bedanya khalifah dengan teokrasi. Makanya Pak Jimli As-Siddiqi menulis sebuah buku, salah satunya berjudul atau dalam judulnya
antara teokrasi dengan khilafahisme kata dia. Kenapa? Karena itu sudah belakangan terjadi penyimpangan yang luar biasa dari kata-kata khalifah. Perlu diluruskan. Contoh terbaik seorang khalifah adalah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, bicara tentang khilafah itu bukan Nabi Adam saja. Seluruh keturunan Adam itu khilafah atau khalifah. Saya khalifah, Bapak khalifah. Khalifah apa? Khalifah yang diberi mandat mengelola yang Allah amanatkan. Bapak punya istri, punya anak, itu khalifah buat keluarganya. Halo? Dia harus menjalankan mandat Allah bagaimana cara mengelola istri, anak-anak. Makanya Ibnu Sina dalam teori politiknya, teori politik menurut Ibnu Sina itu adalah dimulai dengan as-siyasatu fi nafsihi. Dia harus mengelola dirinya, membuat kebijakan-kebijakan untuk dirinya dulu. Kemudian as-siyasatu fi dakhlihi wa kharjihi. Dia harus bisa mengelola pendapatan dan pengeluaran. Itu berpolitik. Yang kata Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua kalian itu adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang yang dipimpinnya. Sekarang saya memimpin uang katakanlah 10 juta per bulan. Itu pemasukan, di mana pengeluarannya? Pastikan itu salah satu di antara yang akan ditanya oleh Allah di hari kiamat. Jadi LPJ-nya nanti di hari kiamat. Halo? Diaudit alias dihisab. Salah satu hisaban itu adalah itu. Bahkan untuk harta 2. Itulah kenapa Ibnu Sina menggambarkan tentang pemasukan, menggambarkan dari mana dia dapatkan itu harta. Terus yang kedua, wa kharjihi, di mana dia belanjakan itu harta dan dikeluarkan. Karena memang hisabnya ada 2 nanti untuk harta. Yang 3 hanya 1. Yang 3 itu apa saja? La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an 'arba. Tidaklah 2 kaki anak Adam kelak di hari kiamat luput tanpa pertanyaan tentang 4 hal. Semuanya pasti akan ditanya tentang 4 hal. Kenapa dikatakan qadama 'abdin, 2 tumit Adam? Artinya dia harus berdiri tegak begini menanti hitungan dan perhitungan itu. 4 hal diantaranya. 1 an umrihi, tentang umur yang Allah berikan. Dari kata amaro ya'muru, yang artinya memakmurkan, sama dengan memakmurkan masjid. Kenapa umur satu akar kata dengan memakmurkan? Sebab umur diberi oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita dari hari ke hari semakin makmur, semakin bisa kita memakmurkan diri kita. Itulah al-umru. Jangan kita bertambah usia, tapi membuat kita semakin terpuruk. Halo? Itulah pentingnya yang disebut ulang tahun dalam perspektif Islam. Setiap kali kita menambah tahun kita, harus menambah kebaikan kita, harus bertambah imarah kita, kemampuan kita memakmurkan diri dan keluarga serta orang di sekitar kita. Ada sesuatu yang disumbangkan untuk orang lain. Semakin bertambah umur kita berbeda. Anak kita misalkan yang masih usia katakanlah 12 tahun, tingkat kemakmuran usianya berbeda dengan seorang ayah yang usianya katakanlah sudah 30 dan 40 tahun. Tingkat kemakmuran yang dihasilkan oleh seorang ayah dalam waktu 40 tahun berbeda dengan seorang anak yang baru 12 tahun. Jangan dibalik. Biasanya suka ada istilah apa? Ini orang tua kekanak-kanakan. Kenapa? Saat usianya tidak bertambah. Manfaatnya nggak bertambah, kemakmurannya nggak bertambah. Tapi ada anak usianya baru 12 tahun, tapi dahsyat hebat. Maka disebut berkah, al-barakah. Nah, saudara-saudara sekalian semuliakan. Yang pertama tentang usianya, maka Allah tanya, di manakah dia habiskan umur? Dalam kebaikan atau dalam keburukan? Halo? Terus yang kedua tentang apa?
Tentang tubuhnya, an jismihi, tubuh yang begitu dari mulai kecil kita lemah, gemulai luar biasa, ngangkat kepala aja nggak bisa, dipegangin oleh bunda dan ayahanda kita, dan setiap orang yang memangku kita menjadi kuat demi kuat, kemudian lemah kembali sampai terkulai kembali di atas tempat tidur. Di manakah dia habiskan itu tubuh? Ablah itu artinya, kalau bahasa Baliun itu istilahnya usang. Tubuh yang sudah usang. Di mana dia habiskan tubuhnya sampai usang seperti itu, dari lemah ke kuat, kuat ke lemah lagi, dalam hal apa dia habiskan? Yang ketiga, an ilmihi fima amila bih, tentang ilmu yang didapatkannya, Pak. Ilmu matematika, fisika, biologi, ilmu Quran, semuanya Allah tanya. Kamu bisa fisika itu, aku yang ajarkan, kata Allah. Di manakah kau amalkan fisika itu? Di manakah kau amalkan matematika itu? Apakah ilmu tentang survei itu untuk membohongi orang, ataukah untuk justru memberikan kejujuran terhadap orang? Kamu belajar statistik dariku, kata Allah. Maka Allah ajarkan, nah, kebisaan kamu dalam statistik itu di mana kau amalkan ilmu itu. Halo? Dan yang terakhir, an malihi tadi, tentang hartanya. Hartanya akan ditanya dari dua arah. Yang pertama, dari mana dia dapatkan. Terus yang kedua, setelah didapatkan, dalam hal apakah dia, halo? Dalam hal apakah dia belanja. Pak, sekarang musim pemilu, duit luar biasa. Hari ini saatnya ada bahasa susah nolak duit. Betul? Biasanya susah apa? Susah nyari duit. Susah nyari duit. Sekarang susah nolak duit. Terutama buat kiai ajengan. Iya, pesantren-pesantren di mana-mana sekarang dikunjungi oleh paslon-paslon itu. Ditawarkan uang sekian miliar. Nah, dari mana dia dapatkan? Allah pasti tanya. Dia dapatkan dengan cara apa? Dengan cara menjual ideologinya, menjual agamanya, menjual dinnya. Padahal dinnya telah memberikan panduan hidup yang begitu sempurna untuk dirinya. Saya tidak bicara paslon 1, 2, 3, tapi mekanismenya yang harus menjadi perhatian kita. Bahwa setelah mekanismenya benar, ijtihad kita sudah benar, menurut Quran dan sunnahnya benar, bahwa kemudian ada sesuatu yang di luar dugaan kita dan di luar keinginan kita, itu Allah yang maha menentukan sebagai pelajaran berikutnya buat kehidupan kita. Yang disebut dengan qada dan qadar. Allah tentukan. Siapa yang bakal jadi presiden sudah Allah tentukan. Sudah ada catatannya belum? Sudah. Dari Palestina yang sekarang Gaza atau Asqalan itu akan dibangkitkan 50.000 syuhada tanpa hisab dan masuk surga langsung. Itu sudah ditetapkan dan diinformasikan Rasulullah SAW kepada kita. Sekarang yang syahid dan syahidah, bapak-bapak ibu sekalian, anak-anak, ibu-ibu terutama, sudah 26.000 yang dibunuh dan dibantai. Dan alhamdulillah, walaupun bukan negara muslim, yaitu Afrika Selatan yang mengajukan kejahatan genosida itu ke mahkamah internasional di bawah PBB. Alhamdulillah yang kedua, kemarin kalau tidak salah hari Jumat diputuskan bahwa Israel telah melakukan genosida. Tuntutan Afrika Selatan dikabulkan. Alhamdulillah. Masalahnya, Israel mau mematuhi atau tidak? Siapa yang bisa mengeksekusi? Yang harus mengeksekusi itu adalah Dewan Keamanan PBB. Sementara PBB masih dikuasai oleh, itu masalah kita. Ngomong-ngomong, pernah ngaji tentang kiblat. Dalam surah Al-Baqarah ada sebuah peristiwa
yang diabadikan dalam surah itu yaitu peristiwa peralihan kiblat. Pak, apa maksud? Nabi SAW terus bolak-balik wajahnya ke langit. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kenapa? Allah katakan, kami lihat wajahmu bolak-balik ke langit. Kenapa? Allah menangkap keinginan Rasulnya, ingin dirubah itu kiblat dari Baitul Maqdis ke Makkah alias Masjidil Haram. Inilah salah satu bagian daripada Isra Mi'raj. Dialihkan ke langit, dialihkan ke Makkah Mukarramah. Kenapa? Karena waktu itu orang-orang Yahudi mengatakan, ngapain kita ikut-ikut Muhammad? Muhammad saja kiblatnya ke kita. Muhammad itu kiblatnya ke Baitul Maqdis sama dengan kita. Ngapain kita ikut Muhammad? Muhammad aja ikut ke kita. Makanya Nabi minta, ya Allah, mandirikan umat ini sehingga kiblatnya mandiri, kitab sucinya mandiri, semuanya merdeka dan mandiri dari segala bentuk ketergantungan. Itulah kiblat. Sebuah bangsa baru akan menjadi kiblat kalau bangsa itu benar-benar mandiri. Makanya Allah tempatkan kita dan promosikan kita itu sebagai ummatan wasata. Surah Al-Baqarah ayat 143 mengatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Kami ingin jadikan kalian itu, wahai umat Muhammad, sebagai umat yang di tengah-tengah, umat yang mencari hanya Allah dan kalian dicari oleh seluruh manusia. Umat tempat mencari keadilan seperti kiblat. Dia menjadi kiblat seluruh dunia. Ilmu apapun, persoalan apapun, seharusnya umat Islam adalah kiblat dunia. Halo, itu teori kiblat. Sampai hari ini seluruh negara yang hebat selalu ingin menjadi kiblat. Kalau kita lulusan Amerika, dari manapun itu kuliahnya di Amerika, tetap saja jadi kiblat. Ada sebuah kebanggaan, saya lulusan Amerika, maka saya jadi kiblat dimanapun saya berada. Kan? Nah, seharusnya kita menjadi Muslim itu, Bapak Ibu sekalian, kitalah yang boleh berbangga menjadi kiblat. Biarkan orang lain berkiblat kepada kita, bukan kita berkiblat pada orang lain. Sistem politik kita jauh lebih sempurna. Tadi saya katakan, kalau mereka sekarang bertanya, kapan ilmu politik pertama kali dikenalkan dalam kehidupan manusia? Ada yang mengatakan Plato, ada yang mengatakan sebelumnya Socrates, ada yang mengatakan sesudahnya adalah Aristoteles. Saya berani mengatakan, ilmu politik pertama kali dikenalkan adalah justru pada saat Nabi Adam diciptakan. Inni ja'inu fil ardi khalifah. Setuju? Setuju? Kalau kita punya akar, kenapa kita harus berkiblat kepada orang lain? Biarkan mereka yang berkiblat kepada umat ini. Jangan bicara orang Arab, jangan bicara orang Indonesia, tapi bicara konsep. Demokrasi itu konsep, bukan Amerika, bukan Eropa, bukan. Demokrasi itu konsep. Kita bicara Islam itu konsep hidup. Enggak bicara orang Melayu, orang Jawa, orang Papua, enggak. Enggak bicara orang Arab, siapa orang Amerika, siapa Eropa, tidak. Tapi bicara sistem, bicara yang sangat universal di mana kita butuh di dalamnya. Seperti makan minum itu universal. Semua manusia pasti memerlukan makan dan minum. Maka diperlukan aturan pangan dan aturan sandang. Aturan itu adalah universal sistem. Makanya ketika Nabi itu menjadi seorang pemimpin bangsa Arab, Allah hanya beri waktu kurang dari 23 tahun. Selebihnya sampai hari ini
Kalau sekarang sudah 1445 tahun, itu kan saat Nabi hijrah, tambah 13 tahun jadi berapa? 1400 58 tahun. Artinya usia risalah ini, usia agama ini, usia Al-Quran itu sudah 1458 tahun. Itu yang Allah abadikan nanti sampai hari kiamat untuk menjadi apa? Menjadi sistem manhaj. Siapapun yang bicara, siapapun kiai ajengan, siapapun yang membawanya, sepanjang yang dibawanya adalah itu Islam, Al-Quran dan As-Sunnah, sepanjang itu pula itu adalah sebuah tawaran solusi dari Allah terhadap kehidupan kita. Solusinya tadi hudan sebagai petunjuk, yang kedua bayyinatin minal huda. Umat Islam itu terbiasa bicara dengan data, sebab Quran itu selalu bicara dengan data. Halo. Jadi persoalan data itu bukan persoalan Anies Baswedan. Kalau dia selalu bicara dengan data. Quran itu mengajarkan kita bicara itu dengan data. Bayinat artinya ada bukti, ada fakta-fakta, yang fakta-fakta itu ketika diangkat menjadi kata-kata menjadi data. Betul? Coba yang ada di benak pikiran kita yang namanya masjid apa namanya ini? Masjid Nurul Al-Basirah. Kalau disebut Masjid Nurul Basirah di Poin Mas, itu langsung di otak kita, ini data. Faktanya mana? Faktanya mana masjid itu? Ini yang sedang kita duduk. Ini faktanya. Oh, kalau disebut Masjid Poin Mas, emang ada masjid? Ada, namanya apa? Nurul Basirah. Oh iya itu, saya pernah ke sana. Lihat. Quran mengajarkan kebiasaan kita. Kalau kita mengatakan ada Allah, Allah yang mana? Allahu Akbar. Kapan kau pernah ketemu Allah? Dulu Allah pernah menyumpah kita dan mengatakan alastu birabbikum, waktu saya berada di alam ruh bersama-sama dengan ruh yang lain, waktu itulah kami dibaiat dan disumpah oleh Allah. Bukankah aku Tuhan kalian? Kami mengatakan bala. Syahidna, benar, kami bersaksi ya Allah. Nah, kesaksian itu begitu kita lahir di dunia, kemudian diingatkan kembali dengan adzan dan iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya, sesudah itu bagi yang muslim, mukmin, dia diingatkan pada waktu setiap sholat diingatkan. Ingat Allah segalanya. Allah yang maha besar perhatiannya, Bu. Yang Allah itu maha besar kasih sayangnya. Allah yang besar sekali harapannya kepada kita, melampaui harapan-harapan kita. Allah berharap kita kembali ke sorga seperti Adam waktu itu transit. Satu catatan lagi. Kalau Adam yang pertama dan Adam dinobatkan oleh Allah sebagai khalifah, maka ilmu politik pertama kali itu adalah dari Adam alaihissalam. Setuju? Setuju dengan teori itu? Kan gini, kalau kita ngobrol terus kita simpulkan, itulah teori. Jadi teori baru itu kita simpulkan. Jadi kita ini diciptakan memang sebagai makhluk yang berpolitik, kata siapa? Aristoteles. Aristoteles menyimpulkan manusia itu diciptakan dari awal sebagai makhluk yang berpolitik. Dan itu dalam ayat Quran jelas. Setiap kita ini diciptakan khalaifa fil ardi. Maaf, kalau Bapak hanya punya katakanlah rumah 100 meter. Itulah bagaimana ibu menjadi khalifah di rumah itu. Kelola dengan baik. Dengan mandat Allah. Sebab kalau kita kelola dari mandat suami beda cerita. Kalau dari mandat Allah, seorang istri mengelola rumah, anak-anak, pembantu, sampai tadi Ibnu Sina itu as-siyasatu fi khadamihi. Dia pun harus betul-betul berpolitik, bersiasat dalam mengelola pembantu dan asisten.
Itu perlu politik. Dan satu catatan penting saya sampaikan, politik dan pendidikan tidak bisa dipisahkan. Kita bisa berpolitik tadi dari awal harus dengan pendidikan. Makanya pemimpin terbaik dalam Islam itu adalah yang bisa memberikan pendidikan. Lihat Nabi Muhammad SAW, model yang sempurna. Seluruh rakyatnya dicerdaskan. Begitu Nabi wafat, seluruhnya bisa membangun dan melanjutkan negara. Kenapa? Sebab Nabi membekali mereka dengan ilmu. Dan sekali lagi, puncak keilmuannya itu ada dalam Al-Quran Al-Karim. The ultimate intelligence saya katakan tadi. Kecerdasan tingkat tinggi itu ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Bayangkan setiap warga negara Islam, masyarakat Muslim itu membaca Quran. Dan itu konstitusi dan aturan hidupnya. Makanya nggak bakal capek kalau kita memimpin orang-orang yang bertakwa. Persoalan kita di situ. Maaf, hapunten anak kasuhun. Kalau kita ingin bertakwa, paling tidak masjid ini penuh setiap waktu sholat. Kalau belum penuh waktu sholat, gambaran bahwa tingkat ketakwaan umat kita masih jauh. Kalau tadi baru 2-3 baris, masih ada 7 baris yang kosong. Artinya 7 baris umat Islam kemana? Jadi kalau sekarang ada contoh-contoh model pemimpin masih jarang sekali yang benar-benar menjadi pemimpin seperti profil Nabi Muhammad SAW yang diistilahkan dengan prophetic leadership, kepemimpinan kenabian, masih jauh dari standar. Jauh. Maaf, jangankan kelas politisi, kelas ulama yang bisa menjadi pemimpin pun masih jauh dari standar. Santrinya sholat ke masjid, kiainya tidak mau ke masjid. Tidak bisa menjadi contoh. Halo? Pemilu begini, rakyatnya cuma dapat 100-200 ribu, kiainya dapat 1 miliar. Halo? Real? Nyata? Ada datanya? Sekarang datanya udah viral kemana-mana. Saya sering berkunjung ke tempat alma mater saya. Ya kan yang menang dia, yang dapat dia, yang gede dia. Kamu cuma dapat seberapa? Apalagi itu sudah masuk pada istilah transaksional politik. Politik transaksional, politik jual beli, Pak. Maaf. Karena Allah mengingatkan pada kita, jangan memperjualbelikan ayat-ayat Allah. Karena ayat Allah itu dahsyat banget. Idul Fitri ya, kalau tidak salah, mudah-mudahan tentu saja di saat ini di mana kita akan menentukan pilihan kita, insya Allah. Saya sengaja sampaikan topik ini untuk apa? Supaya kita bisa mempertanggungjawabkan saat tangan kita nanti bersaksi di hadapan Allah dan mulut kita dikunci. Kalau ada satu pertanyaan, itu tanggal 14 Februari. Ya, kamu milih apa dan milih siapa? Mulutnya masih bisa berdusta waktu itu. Makanya oleh Allah dikunci mulutnya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Bicaralah tangan kita. Pak, tangan bicara itu bukan hanya nanti, sekarang juga sudah bicara. Betul tidak? Betul tidak? Coba, ibu-ibu masih megang handphone. Itu yang bicara siapa? Mulutnya waktu ini diam aja, tapi tangannya ngomong ke sana kemari. Ustaz Amang lagi ceramah, Ustaz Amang sedang ini ngomongin tentang politik di masjid. Terus itu tangannya ngomong atau tidak? Ngomong. Kalau nanti bisa bersuara, Allah kasih kemampuan. Sebagaimana Allah memberikan kemampuan lidah kita mengatur suara kita, maka tangan suatu saat Allah berikan. Makanya kata manusia itu sendiri, man antokoka. Siapa yang bisa? Kamu wahai kulit bisa bicara. Ini ke kulit. Kulit yang selalu kita bawa-bawa kemana-mana. Bu, sampai ada skincare Bu ya.
Itu nanti kulit kita ini semuanya akan bicara. Iya, aku paling luar biasa dirawat oleh dia dengan perawatan yang bagus. Cuman hasil dirawat kami selalu dipertontonkan pada orang lain, bukan pada mahramnya dan sebagainya. Itu diantara jawabannya nanti. Sok cek aja, tuh, ya kapan itu? Setelah kematian. Pengen cepet? Ya kalau pengen cepat duluan aja. Itu. Nah, kata orang tersebut di dalam Quran, man antaqaka. Siapa yang bikin kamu bisa bicara wahai kulit? Kata kulit, antaqana Allahu alladzi antaqa kull syai. Yang telah membuat aku bisa bicara adalah Allah yang maha bisa membuat segala sesuatu bisa bicara. Dan itu yang disebut dengan data di antara. Semuanya ada datanya, Pak. Bapak duduk hari ini jam sekian sampai jam sekian, itu ada data. Bahkan data itu sekarang direkam dengan medan magnet. Kalau Bapak pergi hari ini, itu 1-2 jam, walaupun sudah tidak ada, masih bisa difoto dengan alat tertentu, bukti bahwa dia hadir di sini. Apalagi malaikat raqibun, atid, malaikat bersama dengan kita. Kita cuma 100, malaikat nambah paling tidak 200. 1 tambah 2. Raqibun atid. Ada satu lagi, Bu. Setiap hari manusia itu, setiap orang didampingi 10 malaikat. Malamnya 10 malaikat berganti. Belum lagi malaikat yang biasa keliling, yang biasa wisata, tapi wisatanya itu untuk mencari orang-orang yang berzikir pada Allah Subhanahu. Itu dan disebut sayyahu. Itulah pentingnya iman pada malaikat. Kita selalu bersama malaikat, Bapak sekalian. Makanya Allah katakan la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jangan takut kalau jadi orang muslim. Ya, jangan takut. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Artinya apa? Kalau Bapak ingin mengukur apa? Seberapa jauh iman saya, cek aja hatinya. Masih sering khawatir atau tidak? Masih sering ketakutan atau tidak? Masih sering bersedih atau tidak? Kalau masih sering bersedih dan ketakutan bukan untuk urusan Allah, pastikan iman kita masih lemah. Pasti. Termasuk saya sering gini aja, Pak. Ketika Allah mengatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang namanya mukmin itu kata Allah adalah orang-orang yang kalau disebut Allah, Bu, kalau disebut Allah, Bu, halo, kalau disebut Allah itu hatinya bergetar. Coba cek, apakah hati kita saya sebut Allah bergetar hatinya? Belum. Allah. Jadi contoh gini, ngukur aja waktu sholat. Lagi kita ngobrol masih siap-siap Allahu Akbar. Ngelamun lagi kan? Betul nggak? Sambil baca, ya Alhamdulillahirabbil alamin. Otaknya kemana-mana. Begitu disebut Allahu Akbar, ruku, langsung dia ingat. Minimal itu wajilat qulubuhum. Makanya pun dengan atas mohon maaf sekali lagi Bapak sekalian. Sampai detik ini saya sering ceramah kemana-mana tentang agama, tentang iman, tentang takwa. Terus terang Pak Haji, saya masih belajar sekedar menyebut nama Allah yang hati ingin bergetar saat disebut Allah sampai hari ini belum bisa. Padahal itu yang disebut mukmin, kata Allah. Makanya lihat Gaza. Semua anaknya sudah dibantai, Pak, suaminya sudah dibunuh, segala macam, kakak, adik. Dia hanya mengatakan, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itu contoh beriman. Beriman yang sudah tidak pernah takut dengan kematian. Kenapa? Sebab semuanya pasti mati, pasti kembali kepada Allah. Ngapain saya takut? Pembantaian
hanya mekanisme kehidupan. Dan itu ada hukumnya masing-masing. Makanya dengan ungkapan alhamdulillah sekarang Pak Bu, ribuan orang yang masuk Islam di Amerika dan Eropa. Kenapa? Mereka mengatakan, ini iman kayak apa? Kok bisa anaknya sudah mati, keturunannya habis, suaminya tidak ada, bapak ibunya tidak ada, masih mengucapkan all praises due to Allah. Mereka masih bisa mengatakan segala puji bagi Allah. Mereka, ini iman apa? Terus Tuhan ini Tuhan apa? Sampai semua orang ridho dengan Tuhan ini. Mati pun ridho asal di jalan Tuhan ini. Oh, itu yang disebut dengan Allah menurut umat Islam. Kami ingin tahu, bahkan tidak sedikit mereka, ribuan hari ini yang masuk Islam. 26.000 dibantai, tapi puluhan ribu lainnya masuk Islam. Allah Akbar. Ingat cerita Ashabul Ukhdud? Halo, Ashabul Ukhdud dalam surat Al-Buruj. Ashabul Ukhdud itu adalah masyarakat yang masuk Islam secara rame-rame, terus dibantai, dibunuh oleh rajanya, dibakar di parit api, itu dilemparin semuanya, ada yang digoreng segala macam-macam. Mereka sedikit pun tidak pernah mundur dari keimanan. Bahkan ketika ada satu anak melihat ibunya masih ragu, ibu lompat. Dia duluan akhirnya lompat ke tempat penggorengan, maka ibunya pun lompat. Bukan bunuh diri, karena memang proses sedang dibantai dan dibunuh oleh rajanya. Genosida sudah terjadi dahulu oleh raja dan penguasa terhadap rakyatnya. Itu kasusnya ada diabadikan oleh Allah di dalam surah Al-Buruj. Ashabul Ukhdud. Kenapa mereka masuk Islam? Hanya karena seorang pemuda, tentu Allah yang kasih hidayah, tapi jalannya adalah sang pemuda yang mendakwahkan itu kemana-mana tentang kebenaran Allah dan Rasulnya. Dan itu sangat dibenci oleh raja. Diusahakan mau dibunuh, dijatuhkan dari sebuah gunung tebing, nggak mati-mati. Buang ke laut, nggak mati-mati. Mau diterkam oleh singa, singanya malah tunduk kepada anak itu. Akhirnya kata sang anak, raja, kalau benar kamu mau membunuh saya, gini caranya. Ikat saya di pohon. Raja sendiri yang tarik anak panah. Dan bidik pas di sini, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saking ingin membunuh anak itu, si raja tertipu. Wa makaru, wa makaru. Akhirnya dijalankan, tapi kata sang anak tadi, kumpulkan seluruh masyarakat supaya mereka tahu. Maka dikumpulkan seluruh masyarakat, si anak itu diikat, kemudian dilesatkan panah dan dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Anak itu meninggal, tapi yang hadir semuanya, amanna bi rabbil ghulam, kami beriman kepada Tuhan anak ini. Masuk Islam semua. Raja di situ marah luar biasa, maka disiapkan parit, berbagai macam cara untuk membantai rakyatnya dilakukan. Pak, Bu, perjuangan kita belum seberapa. Ingin membangun kepada dalam kehidupan kita. Termasuk saya belum seberapa. Saya kira itu salam silaturahim yang bisa saya sampaikan hari ini. Tidak ada kehidupan tanpa pendidikan. Termasuk kehidupan mencerdaskan bangsa, itu amanat konstitusi. Kita harus ikut mencerdaskan bangsa. Dan yang paling harus jadi panglima mencerdaskan bangsa itu adalah negara. Bukan memperbodoh bangsa. Setuju? Setuju? Kalau sudah setuju, saya mohon maaf sekali lagi hadirin majma'in kalau ceramahnya tidak pas dengan yang diminta,
Tapi mudah-mudahan inilah yang kita butuhkan bersama, bahwa kita adalah hamba Allah, diamanahi negara dengan kemerdekaan yang luar biasa. Jangan serahkan pada siapapun yang akan menghancurkan negara ini, yang akan merusak negara ini, yang akan menjual kedaulatan kita kepada orang lain. Siapapun. Yuk pelajari dengan baik, sadarkan teman saudara kita, jangan selamat sendiri SDM, selamatkan diri masing-masing, jangan selamatkan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara yang kita cinta. Saatnya kita bisa menentukan pilihan itu insya Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat hamba-hambanya membuat aturan di Indonesia dengan undang-undang pemilu. Ada tanggal 14 Februari kita tentukan negara kita ke depan insya Allah. Minimal kita berijtihad. Kalau ternyata salah ijtihad kita, mudah-mudahan Allah tetap memberikan satu pahala. Kalau benar ijtihad kita, mudah-mudahan dapat 2 pahala. Tapi jangan pernah mengambil keputusan tanpa ijtihad, tanpa dipelajari dengan baik. Bapak berijtihad artinya berjuang, pelajari, tanya sana sini, terus ikuti perkembangan yang ada, mana yang paling pantas untuk memimpin negara kita yang kita cintai. Amanat Allah berikan kepada hamba Allah, itu yang terbaik. Nanti suatu saat saya bisa cerita tentang apa itu agama. Kenapa agama itu begitu bermakna buat kehidupan kita. Itulah yang saat ini mohon maaf dalam dunia politik sudah dipisahkan urusan agama dan negara. Bagi kita tidak. Pada saat kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, itu urusan sudah menyerahkan kedaulatan tertinggi itu kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pencipta, penguasa yang maha memutuskan alam semesta adalah Allah, Tuhan pencipta itu. Itu persoalan kekuasaan dan kedaulatan. Bagaimana bisa dipisahkan antara agama dan negara? Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf kepada semuanya. Kalau ada 1, 2, 3 pertanyaan, mangga jika dibutuhkan. Kalau tidak, saya mau segera pamit karena saya akan ngejar ke Bogor. Ada acara di Bogor. Itu saja. Sekali lagi mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, subscribe channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safruddin ya. Jangan lupa subscribe.